Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh bangsa Indonesia. Saya ingin mengangkat satu topik dari ada berita hari ini tentang ada seorang ustadz mengatakan bahwasannya orang non-muslim kalau berlaku baik itu hanya dapat untuk di duniawi aja. Tentang keimanan dia kepada Allah, dia gagal. Saya ingin mengutip hadis Nabi. Tidak beriman seseorang apabila tidak menyintai sesamanya seperti menyintai dirinya sendiri. Jadi di sini konteks cinta itu asal dari semua kebaikan. Agama itu cinta. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki cinta kasih. Karena cinta itu asal. Lah, kutipan tadi seorang ustadz itu yang mengatakan seorang Nasrani itu, seorang non-muslim yang berbuat baik itu hanya untuk dunia, tapi imannya tidak untuk di akhirat. Itu dia sudah, ini akibat dari apa? Tidak memahami kitab suci. Dia menganggap agama itu hanya Islam, selainnya sesat, dipandang lawan. Nah, bagaimana kita ingin menanamkan cinta apabila saya melihat mereka itu lawan saya? Mustahil. Jadi mustahil kita bisa mencapai iman. Kebaikan apapun kebaikan dilakukan orang siapapun, mau orang beragama atau tidak beragama, otomatis diterima Tuhan. Karena baik itu ya baik, siapapun yang ngelakuin. Buruk itu ya buruk, siapapun yang ngelakuin. Hubungan Tuhan sama dengan semua manusia. Kalau saya mau melihat dari konteks ada kesalahpahaman tentang pemahaman ayat. Ada yang mengutip ayat bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Di sini Islam bukan bermakna satu golongan agama. Islam di sini bermakna berserah diri atau ketundukan. Sesuai fungsi Nabi. Nabi diutus untuk semua manusia. Tidak ada Rasul diutus untuk satu golongan, tapi untuk semua manusia. Di dalamnya itu ada agama-agamanya Allah. Contoh di surat Al-Maidah mengatakan, dikuatkan, setelah turun Al-Quran, setelah ini, kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang jaga Allah. Dan yang menjaganya Allah. Untuk setiap umat di antara kamu. Berarti bukan satu umat, setiap umat di antara kamu. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat. Dipinta sama Tuhan apa? Bukan saling mengkafirkan. Tapi berlomba dalam kebaikan. Ada satu lagi ayat mengatakan di Al-Maidah 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengikutinya berarti seorang Nasrani. Yang tidak mentaati Injil berarti dia fasik. Di sisi Nabi Muhammad. Ada lagi ayat yang mengatakan Allah mencarikan bagi kalian agama dari Nuh. Juga disebut agamanya Isa. Diminta apa? Supaya jangan berpecah belah. Bahwa agama yang diajarkan segenap para rasul itu adalah beribadah kepada Allah. Semata tiada sekutu baginya. Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Jadi janganlah kita saling mengkafirkan sesama saudara seiman. Sesuai dengan sama mengkafirkan sesama agama Allah. Nah, kalau konteks kembali kepada ayat Nabi tadi. Tidak menyintai seseorang. Tidak beriman seseorang sebelum menyintai sesamanya. Sebagaimana menyintai diri sendiri. Berarti di sini apa? Konsep itu cinta dulu. Tebarkan cinta. Selama Anda menebarkan cinta, Anda beriman kepada Allah.
Kesimpulan dari hadis Nabi ini apa? Bahwasanya kafir itu moral, kategori moral, bukan kategori teologis. Di saat Anda tidak mencintai orang, berarti Anda kafir. Contoh lagi dalam surat Al-Ma'un. Sholat yang alih-alih dipuji sama Tuhan, sama Allah. Sholat loh, ini sholat di sisi Tuhan. Sholat yang khusyuk. Tapi apabila Anda tidak menolong orang, atau tidak empati sosial, nggak ada guna sholatnya. Anda dibilang mendustai agama, fasik. Jadi lepaskan kita, bahwasanya kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Marilah kita, kalau terus selama kita masih memandang selain Islam itu kafir, sampai kiamat negeri ini nggak mungkin. Bagaimana saya bisa menaruh cinta kepada Anda? Selama di mata saya ini Anda tuh lawan saya. Nggak mungkin saya bisa sempurna cinta. Kalau nggak bisa cinta berarti apa? Nggak mungkin saya beriman. Jadi, janganlah menafsirkan ayat. Ayat itu ditafsir dengan ayat. Jangan menafsirkan ayat sepenggal-sepenggal. Sesungguhnya agama di Allah adalah Islam. Tapi Anda tidak melihat ayat yang lain. Di situ ayat sebelumnya menjelaskan. Allah menyuruh orang pengikut Injil supaya mentaati Injil. Al-Maidah 48, Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Allah tidak ingin menjadi satu umat. Lah, karena banyak kesalahpahaman menafsirkan ayat sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dianggap itu nama agama. Kalau nama agama berarti Allah sektarian, Allah diskriminasi. Jadi ayat harus ditafsir dengan ayat. Kenapa? Ada ayat keterkaitan dengan ayat. Jangan sembah, kalau sepenggal sesat. Berarti apa? Islam. Berarti selain Islam sampai kapan mati? Kafir. Akhirnya agama ini hanya melahirkan perpecahan, permusuhan. Katanya agama menaruh rahmah. Tapi nyatanya sekarang itu akibat tadi pemahaman ayat yang salah. Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Tidak ada. Kalau Nabi Islam, agama Islam Al-Quran aja, berarti Nabi tidak menganjurkan orang mengikuti Injil. Tidak membenarkan Taurat, mungkin Taurat. Jadi, di sisi Tuhan itu tidak ada sekat-sekat agama, di sisi Nabi juga. Jadi, tolonglah pahamin ayat. Jangan sekarang banyak juga ulama-ulama bilang agama yang benar cuma Islam. Akhirnya nih pengikut-pengikut nih agama cuma lahirin pemusuhan. Besok saya ketemu orang Nasrani, ini apa? Tapi di satu pihak agama menyuruh apa? Ayo kita rahmatan lil alamin. Loh, bagaimana rahmatan lil alamin? Sementara di benak ini saya melihat selain Islam itu lawan. Berarti kontradiksi. Jadi Islam yang di dalam Al-Quran sesungguhnya Islam itu apa? Agama itu ketundukan. Barang siapa yang berpihak kepada kebaikan, kebenaran, dan menolak keburukan atau kebatilan, berarti dia Islam. Islam di sini berapa? Tadi itu, tunduk kepada kebaikan. Kebaikan itu ada di mana? Di Taurat ada, di Injil ada, di Al-Quran ada, dan di kitab agama yang lain. Semua agama mengajarkan kebaikan, nggak ada agama mengajarkan keburukan. Kalau ada orang nggak baik mengataskan agama, berarti dia salah memahami agama. Banyak orang teriak takbir, tiap cinta Nabi Muhammad, tapi perilakunya itu tidak mencerminkan bertuhan. Kata Nabi Muhammad kekasih, tapi kita teriak-teriak takbir ingin membenci orang. Agama isinya tiap hari ceramahnya isi permusuhan. Melabelin kafir-kafir. Anda tahu catatan Tuhan tentang kafir seseorang. Anda sendiri belum tentu tahu kok, kafir atau tidak. Nah, di surat An-Nahl, hanya Allah yang tahu siapa yang jalan tersesat. Jadi beragamalah, jangan merubah diri Anda menjadi Tuhan. Urus diri masing-masing. Itu mungkin. Jadi banyak pemahaman yang salah bahwa Islam itu adalah sebuah agama. Seperti Kristen sebuah agama. Padahal kalau merujuk dari Islam adalah definisinya orang yang Muslim yang berserah diri. Siapapun yang berserah diri kepada kebaikan, tunduk, berarti dia Islam di sisi Tuhan. Di kitab dalam kaum Nasrani mungkin tidak pernah mengatakan Yesus beragama Kristen, Musa beragama Yahudi, tidak ada. Agama-agama ini ciptaan dari pengikutnya. Pengikutnya Musa mengatakan saya Yahudi. Pengikutnya Yesus mengatakan saya mungkin
seorang Nasrani atau Kristen, Muslim itu. Tapi mereka ini semua satu sumber Tuhan. Semua kebaikan sumber Tuhan. Perbedaan penamaan Tuhan itu hanya cuma simbol aja lah. Semua agama itu sama. Tapi menuju apa? Semua menuju Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan itu pencipta. Mau namanya Gusti. Di benak kita, dia pencipta. Dia maha kuasa. Itu aja. Islam dalam Al-Quran itu bukan menunjuk satu golongan agama. Apabila menunjuk satu golongan agama, berarti ayat-ayat yang tadi saya sebut tentang seorang pengikut Nasrani harus mentaati Injil, atau di surat Al-Maidah membenarkan kitab setelah Al-Quran. Kalau emang Islam bermakna agama, ini ayat cuma gugur. Maka dari itu, jangan memahami ayat sepenggal-sepenggal. Karena ada keterkaitan ayat dengan ayat. Contoh lagi jihad. Jihad itu tidak harus membunuh. Karena dalam surat kalau nggak salah Al-Maidah 32, janganlah Anda membunuh seseorang yang tidak mengancam Anda. Sama aja ada membunuh seluruh manusia. Jadi kalau negara ini sudah tenang, aman, mau dibikin gaduh dengan alasan jihad, itu iblis. Karena tidak ada agama mengajarkan, tidak boleh membunuh seseorang yang tidak mengancam dirinya. Nabi itu berperang karena diancam. Ingin menyelamatkan dirinya, bukan terus memulai perang, mau nyerang. Apa itu? Seperti gerakan Islam radikal, ini mau digoncang-gancang negara. Ini negara sudah Islami. Yo. Paling Islami di dunia Indonesia. Silakan Anda pergi ke negara manapun. Di sini masih ada gotong royong, saling menyantuni. Ini masih Islam. Jadi pemahaman Islam dalam Al-Quran itu bukan bermakna golongan agama. Kalau bermakna golongan agama, bertentangan dengan fungsi Nabi. Karena Nabi diutus bukan untuk satu golongan agama. Diutus untuk semua manusia. Maka dari itu, usahakan tuh kalau ceramah, menyampaikan berita ke orang, kalau kesannya itu ada kesannya melecehkan orang, atau menghakimi seorang, atau menghukumi iman seseorang, jangan disampaikan. Itu wilayah Tuhan, sudahlah. Kita ini semua berangkul satu padu. Taurat dibenarkan dalam Al-Quran, Injil dimuliakan. Tadi dibilang, jangan berpecah belah. Tuhan cuma minta satu apa? Berlomba dalam kebaikan. Itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa merubah paradigma bernegara, berbangsa, beragama. Janganlah agama nanti jadi suatu hal malah mencegah kita berbuat baik. Malah menganjurkan kita bermaksiat atas nama Tuhan. Itu aja mungkin. Terima kasih.